Suatu hari, polisi mengumumkan bahwa mereka menemukan mayat di dinding sebuah laboratorium. Alamatnya itu tepat di Jalan Amistad nomor 10. Itu di New Haven, Connecticut, New York. Mayat itu merupakan seorang gadis berusia 24 tahun. Namanya adalah Annie Lee. Dia lahir di tanggal 3 Juli 1985. Tepatnya itu di San Jose, California. Dia dikenal sebagai orang yang baik, peduli lingkungan, dan juga suka menolong sesama. Dia sangat ramah dan juga murah senyum, dikenal dengan tawanya yang khas gitu. Nah, dia juga merupakan seorang siswa yang unggul di SMA, dan dia disebut-sebut diusung sebagai generasi Einstein berikutnya karena dia dikenal jenius, dan dia juga mendapatkan beasiswa sebanyak $160.000 yang mana dirupiahkan itu sebanyak 2,5 miliar. Beasiswa itu membawa dia ke Universitas Rochester untuk menempuh pendidikan di sana, mengambil jurusan biologi yaitu di New York, dan dia juga dipindahkan ke universitas ternama di tempat itu bernama Universitas Yale atau Yale. Waktu dia masih di Universitas Rochester, dia ketemu dengan seorang pria yang mana adalah teman dekatnya. Namanya itu adalah Jonathan Widowski. Saat itu Jonathan ini mengambil jurusan fisika dan juga matematika. Nah, mereka menjadi teman dekat, lalu berlanjut ke tunangan dan juga merencanakan hari pernikahan mereka. Mereka merencanakan nikah itu di tanggal 13 September 2009. Sewaktu itu, si Jonathan mengambil tahap untuk gelar doktornya itu diambil di Universitas Columbia, sedangkan si Annie Lee ini mengambil jurusan doktornya itu di Universitas Yale. Nah, di tahun 2007 si Annie Lee ini diketahui bahwa dia itu mempunyai penelitian yang mana sangat berdampak untuk di hari berikutnya, yaitu dia menemukan sebuah enzim yang mana bisa mengobati penyakit kanker, diabetes, dan penyakit otot. Dia dikenal sangat aktif di kampusnya, dan dia juga menuliskan sebuah artikel untuk surat kabar, yaitu tentang kejahatan dan keselamatan untuk mahasiswa di sekitar lokasi dia, yaitu di New Haven. Nah, itu yaitu untuk menjauhkan mahasiswa dari tingkat-tingkat kriminalitas dan membuat mereka merasa aman di lingkungan kampusnya, seperti itu. Lalu di tanggal 8 September 2009, itu tepatnya di hari Selasa, dia dikenal sangat sibuk karena menjelang hari nikahnya di tanggal 13, dia sudah mengatur rencana sedemikian rupa. Dia mengusahakan untuk rencana itu sempurna mungkin, seperti persiapan nikah dan sebagainya. Ini merupakan hari bahagia dia dan merupakan hari terbesar dalam hidupnya. Jadi keluarganya juga mengabarkan bahwa di saat itu dia sedang sibuk untuk merencanakan dua hal juga, yaitu tesisnya untuk doktor dan juga hari nikahnya. Nah, waktu itu di tanggal 8 September itu di jam 10 pagi. Waktu itu di tanggal 8 September itu dia berangkat dari apartemennya itu pagi-pagi sekali. Jadi dia pergi ke Stanley Hall. Lalu setelah itu di jam 10 paginya dia pindah ke Jalan Mistad nomor 10 ini, yaitu yang mana lokasi kantor dia dan laboratorium tempat dia kerja. Itu di jam 10 pagi dia masuk di sana, dan juga ditangkap CCTV dia memasuki pintu itu dengan kartu elektroniknya, kartu masuk. Nah, itu adalah dia, baju hijau dengan rok hitam, dengan memegang buku juga untuk tesisnya. Lalu setelah dia memasuki ruangan itu, dia diketahui tidak pernah keluar lagi dari ruangan itu, karena CCTV juga tidak pernah melihat dia menginjakkan kaki keluar dari ruangan itu. Dan teman sekamarnya juga mulai khawatir dan juga mulai merasa ada yang gak beres karena temannya itu tidak kunjung tiba di apartemen.
Lalu dia pun cemas dan mencoba menghubungi polisi karena ini bukan hal yang biasa, ada yang janggal menurut dia. Dia nelpon 911. Lalu polisi mencoba menebak kira-kira apa penyebab si Anneli ini hilang. Lalu dari tebakan polisi mungkin bisa saja dia itu sedang melarikan diri karena dia merupakan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan. Nah, bisa jadi dia itu takut menikah lalu meninggalkan tempat itu karena mencoba untuk mencegah hari itu terjadi. Tapi itu pun disangkal oleh teman dekatnya dan juga keluarga dari si Anneli, karena keluarga Anneli mengatakan bahwa Anneli itu sangat antusias dengan hari bahagianya tersebut dan dia sangat senang. Dia sudah merencanakan semua satu persatu seperti layaknya pernikahan yang dia dambakan gitu. Nah, ditemukan juga di kantornya itu kalau memang dia kabur ataupun melarikan diri, harusnya dia bawa semua barang-barang dia, tapi tas dan kartu kreditnya beserta HP-nya masih ada di kantor itu, yaitu di Sterling Hall saat itu. Dan tidak mungkinlah dia kabur karena dia sangat bahagia dengan pasangannya. Lalu setelah itu polisi masih bisa menebak aja apa mungkin pasangannya gitu. Karena pasangannya kenapa bisa dia itu menghilang, dan saat dicek dalam laboratorium itu, polisi masuk ke tempat itu, polisi menemukan ada hal yang janggal. Tapi polisi belum langsung menyatakan apa yang mereka temukan di dalam laboratorium itu. Mereka hanya bisa menganalisa dulu apa yang ada. Dari CCTV mereka juga mengambil bahwa rekaman itu memang benar di jam 10.09 pagi si Anneli sudah memasukkan kartu masuknya di sana, kartu elektronik, menggesek gitu. Dan juga di jam 10.11 itu dia memasuki ruangan itu. Terus 3 jam kemudian ada suara alarm yang mana untuk sebagai peringatan supaya orang itu keluar dari gedung itu, yaitu evakuasi. Jadi ada yang membunyikan alarm itu, dan di saat dilihat di CCTV, Ani tidak keluar dari ruangan itu di saat alarm itu berbunyi. Lalu polisi melakukan pencarian untuk bukti-bukti di sekitar lokasi itu, di sekitar TKP juga, dari tempat sampah, ruangan lab, dan sekitar kampus. Nah, 4 hari setelah pencarian, polisi menemukan ada kaos hijau yang dilumuri darah. Itu diletakkan di plafon ruangan laboratorium itu, di atasnya gitu. Nah, itu tepat di luarnya lah ya, di mengarah ke gentengnya. Di situ ditemukan banyak noda darah, noda merah gitu, dan juga ada sarung tangan di sana dan banyak bercak-bercak darah. Dicek juga di tempat sampah terdekat, yaitu gudang tempat sampah di sana, di sekitar Harvard, apakah ada mayat atau enggak di sana gitu. Jadi polisi masih belum menemukan sama sekali sosok dari si Anneli, tapi mereka hanya menemukan kaosnya itu aja, karena ditemukan identik dengan kaos yang ditemukan di dalam CCTV. Nah, di tanggal 13 September 2009, mahasiswa ataupun orang-orang yang kerja di ruangan itu atau di sekitar Jalan Amistad itu merasakan ada bau yang sangat menyengat. Mereka menemukan bau itu sangat menyengat dan itu berada di lokasi basement atau ruang bawah tanah di tempat parkiran. Nah, saat polisi membawa anjing pelacak dan mereka menemukan ada ruangan sekitar 15 cm, ruangan masuk gitu, lubang di sana di sekitar laboratorium itu. Jadi ada manusia yang dalam posisi kebalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas, dimasukkan ke dalam ruangan itu. Dan itu adalah dinding dari gedung itu.
ya laboratoriumnya. Itu di jam 5 sore tanggal 13 September. Yang mana tanggal 13 September itu adalah hari pernikahan yang ditetapkan oleh Jonathan dan Annie Lee. Jadi mereka tidak melangsungkan pernikahan itu karena Annie Lee tidak kunjung ditemukan. Tapi dengan ditemukannya mayat ini justru menimbulkan tanda tanya, siapakah pelaku di balik semua ini dan apa motifnya gitu. Nah, saat dilakukan otopsi, dibawa ke bagian ahli forensik, ahlinya menetapkan bahwa korban ini merupakan korban yang merasakan sesak nafas, yaitu ada tekanan di lehernya. Dilihat ada bekas gitu, dia habis dicekik, dan juga setelah itu dia disiksa. Dan ditemukan juga beberapa tulang dia yang patah, yang mana waktu dia diusahakan untuk dimasukkan ke dalam ruangan yang kecil itu, jadi perlu untuk mematahkan beberapa tulangnya supaya lentur ataupun supaya bisa dimasukkan dengan mudah gitu. Lalu keluarga dari Annie dan keluarga dari si John ini mengadakan upacara pemakaman di California dan juga di Huntington, New York, yaitu lokasi kedua keluarga mereka. Keluarganya dari Annie mengetahui banget bahwa si Jonathan itu sangat mencintai Annie, dan karena mereka mengetahui bahwa Jonathan tidak mungkin pelaku di kasus ini, jadi mereka menganggap Jonathan ini merupakan anaknya sendiri, anak dari ibunya si Annie itu. Ibu Annie menganggap seperti itu. Dan upacara itu dihadiri oleh 600 orang. Ibunya Annie mengatakan kepada Jonathan bahwa dia mengasihi Jonathan layaknya seperti putranya sendiri. Nah, 4 hari setelah mayat itu ditemukan, polisi mengungkapkan salah satu tersangka, yaitu bernama Raymond Clark III. Jadi si Raymond ini merupakan seorang teknisi di lab itu. Dia berusia 24 tahun. Dan kenapa dia bisa melakukan itu? Apa motifnya? Orang-orang masih bertanya, bahkan detektif ataupun ahli penyidik tidak bisa menebak apa penyebab dia. Mereka hanya bisa berasumsi, mungkin ini, mungkin itu. Bahkan ada yang mengatakan seperti HRD-nya ataupun atasan dari si Raymond di situ, dia itu termasuk orang yang ramah dan juga populer di lingkungannya, di lingkungan pertemanannya. Bahkan di sekolahnya dulu dia juga terkenal sebagai orang yang populer di bagian basket. Dia juga suka menolong kepada orang-orang yang gembel-gembel atau yang tidak punya rumah. Dia direkrut sebagai teknisi di laboratorium itu sejak 2004. Jadi dia tidak pernah punya masalah sama sekali. Nah, detektif dari awal sudah menduga bahwa pelakunya adalah Ray, karena mereka melihat di CCTV itu Ray ini, yang mana merupakan seorang teknisi, memasuki ruangan laboratorium itu sebanyak 2 kali. Jadi mereka melihat CCTV. Pertama, si Ray ini masuk, labnya belum dibersihkan, jadi dia membersih-bersihkan dulu. Sebenarnya dia kan hanya teknisi, harusnya dia nggak perlu bersihin, akan ada pembersihnya sendiri, bagian sanitary. Nah, terus setelah bersih, dia masuk lagi. Jadi polisi merasa ada yang janggal dengan tingkah lakunya. Kalau misalnya dia hanya untuk membersihkan lab itu, yang mana itu merupakan tugas dia, jadi dia nggak perlu datang lagi untuk kedua kalinya gitu. Jadi polisi sudah curiga di awal waktu melihat CCTV, tapi polisi nggak berani mengasih tahu ke publik bahwa mereka mencurigai si Anu gitu. Nah, di jam sementara pengakuan dari si Raymond ini, dia mengatakan
Anil itu sudah meninggalkan laboratorium itu di jam 12.45, yaitu jam makan siang. Tapi polisi melihat ada luka bekas cakaran di bahunya atau di bisepnya, otot bisepnya si Raymond ini. Jadi Raymond beralibi, dia bilang luka yang di bisep kirinya itu merupakan cakaran yang dia dapatkan dari kucing peliharaannya. Nah, saat DNA-nya diambil sampelnya, ternyata itu cocok dengan 250 barang bukti yang ditemukan oleh polisi. Seperti misalnya di lantai, di dalam ruangan dinding itu tempat dia disimpan itu atau disekap itu, dan juga di berbagai tempat. Meskipun tempat itu sudah dibersihkan dengan luminol ataupun cairan-cairan desinfektan, cairan yang membersihkan TKP itu atau pakai alkohol, polisi masih bisa mencari tahu dengan sinar X-ray atau ultraviolet gitu, bahwa ada bercak-bercak di sana. Di badannya si Ani juga ditemukan banyak DNA si Raymond di sana. Bahkan di dapurnya si Raymond juga banyak darahnya si Anne. Banyak darahnya si Anne yang terdapat di dapurnya si Raymond. Nah, dilihat juga waktu itu yang membunyikan alarm itu merupakan Raymond, tapi dia sengaja menampilkan atau memunculkan dirinya seolah-olah keluar dari ruangan itu dan ditangkap oleh CCTV, supaya seperti dia punya alibi bahwa dia keluar dari tempat itu saat itu gitu. Jadi asumsi orang, tebakan orang bilang bisa jadi dulunya itu si An ini adalah pacarnya atau mantan pacarnya si Raymond, lalu mereka putus dan Raymond tidak terima, lalu menghabisi nyawanya. Dan ada orang juga bilang bisa jadi dia itu terobsesi dengan si Annie ini karena dia orangnya pintar, dan karena Annie tidak mau gitu menolak untuk berpacaran dengannya, lalu dia pun bertindak seperti itu dengan menghabisi nyawanya. Kalau gua nggak bisa dapat, ya udah lu lenyap gitu kan. Terus ada orang yang bilang mantan pacarnya si Raymond, yang mana dia pernah ngaduin ke polisi supaya si Raymond ini menjauh dari mantannya itu, bersaksi di pengadilan. Dia bilang dulunya si Raymond ini waktu jadi pacarnya dia itu, setelah putus dia itu nggak terima, dia langsung memukul pacarnya ini. Jadi dia suka mukul dan termasuk orang yang temperamen, dan dia juga termasuk suka ngontrol. Aneh banget orangnya, kikuk dan sifatnya termasuk tidak disenangi oleh orang gitu. Nah, itu dari hal yang ada itu, sampai sekarang setelah ditanyain sama dia apa penyebabnya kamu melakukan itu, dia masih belum memberi jawaban, dan dia hanya diberi hukuman itu tanpa harus tahu apa motif dia, sebanyak 44 tahun penjara. Dan harusnya 60 tahun penjara, tapi dikurangi karena dia punya pengacara kali. Lalu dia juga mendapatkan hukuman setelah mantan pacarnya itu melaporkan tentang kasus yang dia buat kepadanya. Nah, jadi dia bakalan bebas dari penjara itu, diprediksi umur dia sekitar 60 tahun. 24 ke 60 itu 36 tahun. Itu karena ada potongan-potongan masa tahanan gitu.
Oke guys, itu masalah dari Annie Lee yang mana dia dikenal orangnya jenius. Dia akan menjadi generasi Einstein, tapi malah berujung seperti ini. Awalnya sih aku mengira ini tuh adalah tingkah mantan dia ya, tapi gak nyangka bahwa ini adalah perbuatan dari seorang teknisi lab. Menurut kalian motifnya apa sih guys? Kok bisa seorang teknisi ini melakukan itu kepada si Annie Lee? Ya mungkin dia juga punya kunci ke situ ya, atau mungkin dia udah mata-matai si Annie Lee sebelumnya, jadi dia mungkin sembunyi di situ. Nggak ngerti juga sih kenapa bisa dia itu melakukan itu kepada Annie Lee. Apa mungkin dia cemburu? Nggak tahu deh. Menurut kalian apa guys? Komen di bawah ya. Oke, thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay safe. Bye bye.